الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali di channel YouTube kami yang mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu serta mempererat tali silaturahmi kita. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kami sedikit akan membahas terkait dengan bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang ya, atau nominal uang. Nah, jumhur ulama seperti hanya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwasanya yang namanya zakat fitrah itu harus dibayar dengan makanan pokok yang ada dalam satu negeri. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di mana Rasul bersabda, zakatul fitri so'an min tamar wa so'an min syair. Yang namanya zakat fitrah itu dibayar dengan satu sok dari gandum atau satu sok dari kurma ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kurma dan gandum adalah makanan pokok yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, Imam Abu Hanifah ya berbeda dengan kebanyakan ulama yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dengan senilai uang atau dikeluarkan dengan harga makanan pokok tersebut. Nah, dalam hal ini memang kita harus memaklumi bersama bahwasanya perbedaan pendapat karena ijtihad yang berbeda itu sesuatu ya keniscayaan ya di kalangan ulama. Yang tentunya yang kita sayangkan jangan sampai perbedaan pendapat seperti ini memperuncing ya perbedaan yang ada dengan mengatakan bahwa yang berbeda dengan kita itu menyalahi sunnah yang ada. Padahal terkait dengan zakat fitrah, boleh tidaknya zakat fitrah dengan uang, ini masuk ke dalam wilayah ijtihadiyah ya, di mana dibuka pintu lebar untuk para ulama untuk mengemukakan pendapat yang mereka anggap kuat. Ada sebagian ulama yang memegang teguh nas ya, sehingga mereka tidak mau keluar dari apa yang disabdakan oleh Nabi secara tekstual. Pokoknya kata Nabi, kalau zakat fitrah harus dengan tamar, harus dengan kurma basah atau kurma kering, atau dengan syair, pokoknya harus dengan syair, harus dengan gandum. Mereka tidak mau beralih kepada pendapat yang lain. Tapi ada juga sebagian ulama ya yang mengatakan bahwasanya terkait zakat fitrah ini kita harus melihat maqasidus syariahnya. Tujuan zakat fitrah itu tiada lain ialah untuk memberikan makanan kepada orang fakir dan miskin agar mereka lebih bisa berbahagia ya ketika di hari raya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratan lisoimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakini. Yang namanya zakat fitrah ini diantara peranannya ya untuk mensucikan mereka yang berpuasa. Dari apa? Dari perbuatan lagwun, dari perbuatan yang sia-sia atau yang mengandung dosa di dalamnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita peranan zakat fitrah itu ialah untuk menyempurnakan amal ibadah puasa yang kurang. Kemudian Rasul pun menjelaskan di antara hikmahnya zakat fitrah ialah tu'matan lil masakin, memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, dalam hadis yang lain, walaupun hadis ini lemah, Rasul mengatakan ugnuhum fi hadzal yaum. Riwayat ini mengatakan bahwasanya
cukupkan mereka pada hari ini, yaitu di hari raya. Jadi ulama yang kedua melihat jemaah sekalian, pokoknya yang namanya zakat fitrah itu tujuannya apa? Memberikan kecukupan kepada orang fakir dan miskin agar mereka bisa hidup berbahagia di hari raya. Nah, terkait dengan membahagiakan orang miskin tentunya berbeda zaman, berbeda tempat, tentunya berbeda kebutuhan mereka. Yang namanya fatwa itu jemaah sekalian bisa berubah seiring dengan perubahan zaman atau kondisi di tengah masyarakat. Oleh karenanya kami melihat bahwasanya membayar zakat fitrah dengan nilai atau harga senilai uang itu dibolehkan. Bahkan ada kalanya pada satu masa, pada satu kondisi masyarakat tertentu, membayar zakat fitrah dengan nilai uang itu lebih bermanfaat. Ya, apalagi di zaman era modern seperti ini, di era industri seperti zaman sekarang, ya. Orang ketika memenuhi kebutuhannya itu lebih kompleks, ya. Beda hanya dengan kebutuhan manusia di zaman dahulu. Kebutuhan manusia di zaman dahulu. Oleh karenanya kami lebih condong membolehkan ya pendapat yang mengatakan boleh bayar zakat fitrah dengan uang. Walaupun ada kalanya jemaah sekalian membayar zakat fitrah dengan makanan pokok ini lebih diperlukan. Contohnya misalkan di musim paceklik gitu ya, ketika kekurangan makanan pokok atau di suatu daerah yang dimana nilai tukar uang itu sangat jarang, yang ada itu hanyalah tukar menukar makanan, maka tentunya membayar zakat fitrah dengan makanan pokok dalam kondisi itu lebih utama. Tapi kalau misalkan di zaman modern di daerah perkotaan seperti ini, kami melihat bahwasanya membayar zakat fitrah dengan uang itu jauh lebih utama karena lebih dibutuhkan oleh orang fakir dan miskin. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, lalu kenapa Rasul mengatakan bahwasanya yang namanya zakat fitrah itu harus dengan satu sok tamar atau satu sok syair? Ya tentunya kata para ulama yang pertama karena itu transaksi atau akad yang lebih mudah dilakukan oleh orang pada zaman itu. Mereka lebih mudah menukar makanan ketimbang menukar uang. Terlebihnya di zaman dahulu yang namanya negeri kaum muslimin, mereka tidak bisa mencetak mata uang sendiri, ya. Mereka lebih mudah menukar sesuatu dengan bahan makanan, saling menukar bahan makanan atau makanan pokok ketimbang tukar menukar dengan uang. Oleh karenanya ya kembali kepada kaidah yang tadi ya jemaah sekalian, yang namanya fatwa ulama itu bisa berubah seiring dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Hadisnya sama ya, yang digunakan oleh kedua pendapat ini tentunya perbedaan yang ada tidak boleh menafikan mengingkari antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya ini pendapat yang paling moderat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya. Jadi yang namanya zakat fitrah dengan uang itu kalau tidak ada maslahat dan tidak ada kebutuhan di dalamnya ya nggak boleh. Tapi berbeda hanya kalau dalam kondisi atau lingkungan satu masyarakat sangat diperlukan, dibolehkan membayar zakat fitrah dengan senilai uang. Dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri, bahkan Khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Bahkan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, itu mungkin ya jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya untuk bisa melanjutkan ibadah puasa kita sampai akhir dan kita tutup dengan membayar zakat fitrah sehingga kekurangan yang ada dalam ibadah puasa itu bisa disempurnakan dengan infak atau zakat yang kita keluarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.